Shalom, puji Tuhan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur kalau kita ada, kita kuat diberkati Tuhan hanya karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita ambil Alkitab kita bersama-sama yang tertulis di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-43. Saya akan membacakan bagi kita dalam Yohanes 6 ayat yang ke-43. Begini firman Tuhan, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Puji Tuhan. Tema pada hari ini yang akan saya sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan yaitu tentang dosa karena persungutan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang membuat kehidupan kita seorang Kristen yang sejatinya adalah orang yang percaya kepada Kristus mampu bersungut-sungut karena sebuah keadaan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Banyak hal. Jadi saudaraku yang terkasih, dosa bukan saja mengarah kepada keinginan mata ataupun karena dosa karena mencuri ataupun membunuh, tetapi persungutan merupakan dosa yang sangat membuat kita jauh daripada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Di sini kita lihat bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa jangan kamu bersungut-sungut. Itu merupakan suatu larangan daripada Yesus supaya kita sebagai orang yang percaya untuk kita menjauhi diri kita daripada dosa persungutan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sama-sama boleh melihat bagaimana seorang bangsa Israel, suku bangsa Israel yang begitu besar, bersungut-sungut dalam keadaan mereka. Bahkan di dalam Korintus sendiri, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana bangsa Israel ini bersungut-sungut pada suatu keadaan yang menekan kehidupan mereka. Kita sama-sama melihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 9 sampai 10. Saudara yang terkasih boleh membukanya di dalam 1 Korintus 10 ayat 9 sampai ke 10. Saya akan bacakan bagi kita. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di panggung ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudaraku yang terkasih, kita melihat bahwa Rasul Paulus sendiri di dalam penulisan di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 9 sampai 10 ini menjelaskan bahwa salah satu bangsa yang sangat dipilih oleh Yesus Kristus sendiri, yaitu suatu bangsa perjanjian daripada Abraham. Mereka mampu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka mampu mensungutkan kehidupan mereka, yang padahal mereka adalah bangsa yang sangat diberkati Tuhan. Mulai dari perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir hingga dipimpin oleh Allah sendiri, mereka mengalami banyak mukjizat. Tetapi nyatanya di dalam mereka menerima berkat-berkat yang luar biasa, mukjizat-mukjizat Tuhan yang mereka terima, mereka malah berpikir bahwa mereka tidak mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan persungutan mereka membawa mereka kepada begitu banyak dosa. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih, ada banyak akibat-akibat ataupun kerugian yang kita alami ketika kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan, bersungut-sungut dengan situasi kita. Ya, apa itu yang membuat kita merugikan diri kita sendiri karena persungutan kita? Tentunya kita akan jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Yakobus 1 ayat 13 dikatakan di sana bahwa ada suatu perkataan yang menjelaskan mengapa orang jatuh ke berbagai macam pencobaan dalam kehidupannya. Yakobus 1 ayat 13 berkata demikian, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudaraku yang terkasih, di sini dijelaskan bagi kita, sangat jelas bagi kita, bahwa Allah tidak menginginkan supaya kehidupan kita hidup dalam berbagai masalah, hidup dalam berbagai pencobaan. Tapi Allah justru ingin mengeluarkan kita dari zona kehidupan kita, dari masalah-masalah kita, dengan caranya Tuhan, dengan cara pertolongan Tuhan.
lihat Yakobus sendiri menjelaskan demikian. Saudaraku yang terkasih, kita mau belajar untuk menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang berbeda di luar sana, untuk menjadi pribadi yang menerima keadaan kita, menerima kehidupan kita hari ini, yang bukan mempersalahkan situasi kita, mempersalahkan orang lain, mempersumutkan keadaan kita. Namun lebih lagi, Allah sendiri, Yesus kita sendiri menginginkan supaya kehidupan kekristenan kita bukan saja hidup menerima berkat, tapi hidup untuk menjadi berkat. Sehingga lewat kita bersyukur, menerima kehidupan kita pada hari ini, membuktikan kita mampu untuk bersukacita di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, mengapa suatu persumutan merupakan sebuah dosa? Ya, karena lewat persumutan kita menjadi pribadi yang memuji Yesus Tuhan kita. Ya, kembali kita buka di dalam 1 Korintus 10 ayat 9 sampai 10 ini. Ya. 1 Korintus 10 ayat 9, kita melihat ayat yang ke-11. Mulai dari ayat yang ke-10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, janganlah kita bersungut-sungut. Di ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kita mencobai Tuhan. Janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kita mencobai Tuhan. Ya, persumutan membawa kita mencobai kebaikan Tuhan, kesabaran Tuhan dalam kehidupan kita mengajak Tuhan. Apa itu? Salah satunya, misalnya saudara, ketika saudara mengalami suatu penyakit, ya, dan dokter sudah mengatakan bahwa penyakit ini tidak bisa, ada larangan-larangan yang tidak harusnya dimakan, oleh karena terlarang untuk kita makan karena penyakit kita. Mungkin pada saat saudara memiliki penyakit MA, saudara tidak bisa makan makanan yang dapat memicu penyakit Anda kambuh. Itu dilarang, tetapi karena keinginan saudara-saudara seakan-akan mencobai penyakit saudara, bahwa penyakit saudara sudah sembuh. Padahal itu sudah dilarang, seharusnya kita menjauhi. Seperti itu gambaran kita mencobai kasih Tuhan dalam kehidupan kita, mencobai Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah tahu bahwa ada banyak hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan di dalam Tuhan, yang seharusnya tidak kita kerjakan, yang tidak baik itu. Salah satu persumutan ini tadi, yang seharusnya tidak kita lakukan. Dan akhirnya karena keinginan kita mencobai kasih Tuhan, kita mempersalahkan Tuhan. Tuhan tidak baik, padahal Tuhan sudah menolong kita, saudara yang terkasih. Seperti itu gambaran orang ketika seorang mencobai Yesus, mencobai Tuhan dalam kehidupan. Seperti seorang yang sakit, yang sebenarnya sudah ada larangan mereka tidak memakan hal-hal yang dapat memicu penyakit mereka, tetapi mereka makan. Akhirnya menimbulkan penyakit mereka kambuh lagi. Seperti itulah saudara. Akhirnya kita belajar untuk menjadi pribadi yang tetap tinggal diam dalam hadirat Tuhan, memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian mengapa persumutan merupakan sebuah dosa? Itu karena persumutan dapat memicu keegoisan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal orang di luar sana egois dengan keadaan kehidupan mereka, lebih mementingkan kehidupan mereka. Karena persumutan mereka tadi memicu keegoisan manusia itu sendiri timbul kepada sesamanya, kepada keinginan dagingnya, supaya kehidupannya lebih lagi memegahkan dirinya sendiri. Dan poin yang ketiga, persumutan membuat seseorang menolak Allah dalam dirinya. Ini saudaraku yang terkasih, yang menyebabkan kita dilarang menjadi pribadi seorang Kristen yang mengenal Kristus dengan baik, untuk tidak bersungut, karena itu dapat memisahkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Mata kita tertutup kepada setiap berkat Tuhan yang kita terima. Kita tidak bisa melihat bahwa Yesus itu sebenarnya baik, tapi karena keinginan kita menolak Yesus, kita menolak kasih karunia Yesus dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam Bilangan 21 ayat 9, Tuhan sudah memberkati kita, tapi bagaimana cara kita untuk bekerja sama dengan Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan di bumi ini? Bekerja samalah dengan Yesus, bekerja samalah dengan Kristus. Maka apapun yang kita kerjakan dengan Dia, selagi kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan. Ya, sesulit apapun ketika seorang Kristen
menyatakan rasa syukurnya, menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan, dia akan mampu melalui setiap rintangan yang dia hadapi. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan, saudaraku, untuk kita mampu terlepas dari tindakan kesungutan ini dalam hidup kita. Sangat mudah sebenarnya untuk kita lepas daripada dosa kesungutan ini. Tadi saya sudah katakan bahwa dosa persungutan bukan hanya sebuah dosa, bukan hanya sebuah dosa mencuri, membunuh, perzinahan, tapi sangat ditekankan bahwa dosa persungutan merupakan sebuah dosa yang sangat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Ya, bagaimana caranya supaya kita lepas daripada tindakan persungutan ini? Yaitu kita harus mengimani bahwa Ia yang memampukan kita untuk menghadapi situasi ini. Kita harus menjadi pribadi yang dapat mengimani, bergerak. Iman itu tumbuh dari tindakan kita. Iman kita tidak harus stagnasi di sini saja, tidak berdiri di sini saja, tapi bergerak, bekerja sama dengan Kristus. Kemudian kita harus bertanggung jawab atas hal-hal yang merupakan bagian kita. Ya, dalam Amsal 19 ayat ketiga, Amsal 19 ayat ketiga dijelaskan bahwa yang membuat hati orang gusar karena sikap yang tidak tanggung jawab ataupun kebodohan yang dapat membuat hidupnya gusar. Jadi kita mau belajar bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ada banyak hal yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan kita. Ya, banyak hal sekali. Namun karena kita mengabaikannya, kita jadi tidak mau melakukan tanggung jawab itu seperti tadi saya katakan. Karena tindakan persungutan kita menjadi pribadi yang egois. Kita mau belajar bertanggung jawab atas apa yang telah Tuhan percayakan dalam hidup. Baik mungkin orang tua, anak memiliki tanggung jawab dalam rumah tangga, orang tua memiliki tanggung jawab bagi keluarganya, bahkan pekerja memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya. Kita mau belajar bertanggung jawab sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Kalau kita melakukannya dengan rendah hati kepada Tuhan, otomatis tidak ada persungutan, tulus mengerjakannya, baik bagaimanapun keadaannya. Kita percaya bahwa Yesus layak memampukan, melihat ketulusan saudara dan saya ketika kita mengerjakannya dan melakukannya. Karena kalau kita melakukan sesuatu dengan berat hati, akan sangat berat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi ketika saudara melakukannya dengan ikhlas tulus kepada Tuhan, maka akan lebih mudah kehidupan kita untuk bersyukur dan mengerjakannya. Dan kita akan lepas secara terus menjadi pribadi diperbarui oleh kuasa Roh Kudus. Dan poin yang terakhir yaitu supaya kita menjadi pribadi yang bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang, Ia menadahkan tangannya, memberkati 5 roti dan 2 ekor ikan, dan mengucap syukur. Dan apa yang terjadi? Mukjizat terjadi. Yesus sendiri saja sebagai patokan kehidupan kita. Jadikan Kristus Yesus kita sebagai patokan patron dalam kehidupan kita, supaya apapun keadaan kita, kita tidak mematokkan hidup kita, iman kita kepada orang-orang sekeliling kita, tetapi lebih dominan untuk kita menjadi pribadi yang mematokkan kehidupan kita, memilih Kristus untuk hadir dalam kehidupan kita. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh dalam keadaan, jangan mengubah kasih Kristus sendiri, jangan memuji kasih Allah. Pertahankan iman Kristen kita, percayakan Kristus untuk bekerja dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga saudara, dalam masa muda saudara, dalam masa pergumulan saudara. Percaya bahwa apapun ketika kita melakukan dengan setulus hati kita, dengan percaya bahwa Yesus memberkati kita, maka semua akan baik-baik saja, semua akan berjalan bukan seturut maunya saudara, tapi seturut dengan maunya Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan meneguhkan kami, mengajar kami, mendidik kami, mampukan kami menjadi pribadi yang bersyukur, memampukan kami menjadi pribadi yang penuh kasih, menjadikan kami pribadi yang lepas dari persungutan, dan menjadikan kami pribadi yang mengasihi Tuhan, dan sehingganya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami mau Tuhan, Engkau mengampuni kami banyak hal yang membuat kami bersungut-sungut Tuhan. Namun Tuhan Yesus yang baik, tolong kami agar kami mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen yang utuh, yang sempurna di hadapan Tuhan. Terpuji namamu ya Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkat firman-Mu. Haleluya. Amin.